Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2051 Coba Tambang. Raja Suci kecil, aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, jadi aku harus mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Pria tua gemuk itu melengkungkan bibirnya, dan mengayunkan telapak tangannya dengan santai. Menurutnya, dia tidak lagi membutuhkan teknik rahasia untuk kultivasinya yang mengesankan di alam suci yang agung dapat menekan Raja Suci. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar ledakan, disertai percikan darah. Namun, darah itu bukan dari Ye Chen, tetapi dari lelaki tua yang gendut itu. Tidak hanya dia tidak bisa menekan Ye Chen dengan satu telapak tangan, tetapi ditiup oleh Ye Chen, dan dia menendang balik. Kemudian lihat Ye Chen, berdiri dengan santai, seperti monumen yang kokoh, berdiri diam, bertarung melawan orang bijak yang agung, dia lebih unggul. Sungguh aneh, tinju yang keras. Beberapa ratus kaki jauhnya dari sisi yang berlawanan, lelaki tua gemuk itu mengguncang telapak tangannya dengan keras, menyeringai kesakitan. Apakah ada harta rahasia untuk melindungi tubuh? Pria tua gendut itu bergumam, menatap Ye Chen dengan mata tajam. Dia yakin bahwa Ye Chen hanya ada di Sein King Realm, tetapi orang bijak yang mampu memuntahkan darah dengan satu pukulan benar-benar aneh. Selama generasi muda memiliki kata Dunjia, itu tidak akan pernah menyakiti kehidupan senior. Ye Chen tersenyum, menginjak sungai peri yang cerah, dan berjalan selangkah demi selangkah, tubuhnya seberat gunung, dan langit berbintang bergetar saat dia menginjaknya. Jika kamu meremehkan petapa agung, konsekuensinya akan sangat serius. Pria tua gendut itu menepuk perutnya, dan mendapatkan kembali sikap cerianya. Dia mengembangkan teknik rahasia dengan satu tangan, dengan 5 bintang di telapak tangannya, dan menekannya ke arah Ye Chen. Segera, cahaya bintang 5 tumbuh lebih besar dan berubah menjadi formasi, yang merupakan formasi perangkap, dan teknik rahasia terlarang digambarkan di dalamnya, yang sangat luar biasa. Ye Chen tersenyum santai, tetapi langkahnya menghilang dalam formasi vertikal dan horizontal, dia seperti berjalan di halaman, dan melarikan diri dari formasi dalam waktu kurang dari 3 atau 2 detik. Oh, dia masih menguasai formasi. Pria tua gendut itu mengangkat alisnya, dan segera menjadi sangat tertarik pada Ye Chen. Begitu kata-kata itu jatuh, auranya tiba-tiba naik, dan darahnya mengepul seperti laut, dan paksaan tingkat Sein Agung menyebar ke langit berbintang ke segala arah. Segera, dia menghilang seperti hantu, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 3 kaki dari Ye Chen, dengan cahaya peri ungu menempel di ujung jarinya, menunjuk ke tengah alis Ye Chen, yang masih merupakan teknik rahasia terlarang. Metode ini tidak berguna bagiku. Ye Chen tersenyum, memiringkan kepalanya sedikit, menghindari satu jari, dan kemudian mengirim lelaki tua gemuk itu terbang dengan telapak tangannya. Monster, sungguh monster. Pria tua gendut itu berhenti, menutupi wajah tuanya dan mengutuk. Dia masih meremehkan Ye Chen. Meskipun kultivasinya hanya seorang raja suci, kekuatan bertarungnya sangat mendominasi. Ini aku. Ye Chen menyerang lagi, menutupi langit berbintang dengan telapak tangannya. Wajah lelaki tua gendut itu gelap, dan dengan kedua jarinya bersatu, dia menggambar galaksi di langit, membelah langit berbintang, dan mematahkan telapak tangan Ye Chen. Dia tidak menahan tangannya lagi, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menunjuk ke arah Ye Chen dari jauh. Kali ini bukan lagi metode rahasia terlarang, melainkan kekuatan supernatural yang menyerang, daya tembusnya sangat kuat, dan ruangnya seperti kertas putih yang rapuh itu. Ye Chen kesal, dan bergegas lurus, tanpa menghindar, melawan jarinya, dan membunuh lelaki tua gendut itu. Wajah lelaki tua gendut itu berubah. Dia tidak berharap Ye Chen begitu alami. Anda harus tahu bahwa jari Sage Agung bukan hanya untuk bersenang-senang. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan langsung terbunuh di titik. Tepuk tangan itu renyah dan jelas, dan Ye Chen, yang dekat dengannya, memukul punggung lelaki gemuk itu dengan tamparan keras, dan dia dikirim terbang. Aku marah, aku marah. Pria tua gendut itu mengutuk dan tidak repot-repot menggunakan teknik rahasia lagi, seberkas cahaya peri terbang di antara alisnya. Melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa sinar cahaya peri adalah segel harta karun, seperti segel batu giok di dunia, dengan pola naga terukir di semua sisi, itu adalah senjata kelahiran lelaki tua gemuk itu, seberat gunung raksasa Gunung Tai.
Sebelum benar-benar jatuh, itu langit berbintang hancur sedikit demi sedikit. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan baru saja menendangnya oleh Bao Yin. Pria tua gemuk itu tiba-tiba memuntahkan darah, dia tidak tahu apakah dia terkejut atau terluka. Seorang raja suci kecil menendang prajurit suci besar itu, dia telah berlatih Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan dia belum pernah melihat yang begitu kejam. Orang, coba milikku. Ye Chen terkekeh dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya. Hanya ada suara mendengung, dan Chaos Cauldron keluar dari laut, berdengung dan bergetar. Dibandingkan dengan Bao Yin, Chaos Cauldron jauh lebih kuat, terbuat dari Daluo Senti, diukir dengan banyak Dunjia Tianzi, memiliki prinsip chaos, dan telah menelan tentara kuasi kaisar yang tidak diketahui jumlahnya. Cukup menakutkan untuk menyaingi kuasi prajurit kaisar, bahkan orang bijak yang agung mungkin tidak dapat menanggungnya. The Chaos Cauldron. Melihat Chaos Cauldron yang ditekan oleh Ling Tian, U200B pria tua gemuk itu membeku sesaat, seolah-olah dia mengenali Chaos Cauldron. Karena dia linglung sesaat, Chaos Cauldron ditekan, menyebabkan dia terhuyung-huyung, dan kesombongannya bocor dari seteguk darah. Kamu adalah tubuh suci. Pria tua gemuk itu batuk darah, memandang Ye Chen dengan ekspresi yang indah. Dia mengenali kuali yang kacau, tetapi dia tidak tahu tubuh suci. Kuali yang kacau adalah simbol terbaik. Senior memiliki mata yang bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya. Tidak heran itu sangat kuat. Pria tua gendut itu menyeringai dan menghela nafas. Telinganya bisa mendengar prestise tubuh suci kuno. Ye Chen, yang berada di puncak Raja Suci, mampu bersaing dengan Zundi. Aku hanya ingin Dunjia Tianzi, senior, mengapa tidak melakukannya dengan nyaman? Mata Ye Chen bersinar, dan dia tersenyum pada lelaki tua gendut itu. Ini, aku akan memberikannya. Pria tua gemuk itu pengecut, dan dia tidak bisa menahannya. Itu benar. Ye Chen tersenyum, dan menarik Chaos Cauldron. Namun, yang tidak masuk akal adalah bahwa lelaki tua gendut itu melarikan diri begitu Chaos Ding ditarik, dan dia telah melarikan diri jauh dalam sekejap mata, dan dia adalah seorang pencuri. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia bangkit untuk mengejar, sedikit menyesal, dia seharusnya mengambil baju besi perisai dan membiarkannya pergi. Ini adalah hal yang baik, dia tidak menangkap baju besi perisai, dan pria itu melarikan diri, dan dia berlari sangat cepat. Di depannya, lelaki tua gendut itu melintas di langit berbintang seperti pita, mungkin dia berlari terlalu cepat, dan bahkan menabrak meteorit beberapa kali. Hanya bercanda, itu Dunjia Tianzi, hartanya yang paling berharga, jadi dia hanya menunjuknya dan memberikannya selama dia bisa. Orang tua, jangan biarkan aku menangkapmu. Di belakangnya, Ye Chen memarahi dengan sangat keras, dan kecepatannya tanpa hambatan, dan dia mendekati pria tua gendut itu dalam 2 atau 3 detik. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, melarikan diri dengan lebih tidak hati-hati. Singkong, karena pengejaran dan pelarian keduanya, menjadi sangat gelisah, Ye Chen mengejar sepanjang jalan dan bergerak sepanjang jalan, membuat terlalu banyak suara. Dengan gerakan sebesar itu, sulit untuk tidak menarik perhatian orang. Sejumlah besar biksu berkumpul, dan ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Aku tidak salah. Seorang raja bijak kecil, mengejar dan membunuh resi agung. Pemuda berjubah pasti memiliki banyak latar belakang. Langit benar-benar nyata. Orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar, dan penjahat mengerikan lainnya. Semakin banyak orang berkumpul, berbicara, menunjuk, menghela nafas, kebanyakan melihat Ye Chen, mengintipnya dengan metode rahasia, tapi, jalannya rendah, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Di tengah suara mendidih, lelaki tua gendut itu bergegas ke bintang kuno yang mati. Ye Chen tiba kemudian, dan ketika dia selesai, dia mendengar gemuruh bintang kuno, dan dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ada pertempuran besar di dalam, berkat bintang kuno yang mati, jika tidak, dewa tahu caranya banyak orang akan menderita. Setelah lama mengalami kesialan, bintang kuno itu meledak dengan keras, dan lelaki tua gemuk itu keluar di tengah puing-puing yang berterbangan. Aku tidak akan menangkapmu, aku punya nama belakangmu. Ye Chen mengejarnya, jarang bertemu Dunjia Tianzi, apakah itu perampokan atau tidak masuk akal, dia tidak akan pernah melepaskannya, hal-hal yang tidak tahu malu, dia sering melakukannya, dan yang ini lumayan. Cepat, lanjutkan. Penonton di segala arah cukup bebas, dan mereka semua mengejarnya. Bukan masalah besar bagi penonton teater, dan ini akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Namun, jika Anda ingin menonton pertunjukan besar, Anda juga membutuhkan keterampilan. Setidaknya Anda harus memiliki kaki dan kaki yang cukup cepat, dan Anda harus dapat mengejar ketinggalan.
Fakta membuktikan bahwa orang yang menganggur dan tidak berpikir untuk berkultivasi Tao tidak terlalu cepat, setiap melewati langit berbintang, mereka akan terlempar jauh, melihat dentuman dan teriakan berangsur-angsur menghilang. Jika mereka tidak bisa mengejar, itu tidak berarti Ye Chen tidak bisa mengejar. Kecepatan pelariannya tidak tertandingi di dunia, dan kemampuannya untuk mengejar orang juga tidak tertandingi di dunia. Orang suci yang agung, dia diblokir di langit berbintang olehnya berkali-kali, dan dia dipukuli olehnya lagi dan lagi. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Suara gemuruh menghilang tanpa tahu kapan, dan berhenti di bintang mati. Pria tua gendut itu terengah-engah, terbatuk-batuk hingga tidak bisa berdiri tegak. Dia terjebak oleh formasi fuksi dari Kaisar Dao, dan setelah beberapa tabrakan, dia gagal menembus formasi, pada akhirnya, dia hanya duduk di sana. Memalukan, sangat memalukan, dia tidak bisa mengalahkan Sein Ye Chen, dia mengenalinya, dan bahkan kecepatannya dihancurkan dan ditangkap hidup-hidup. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ye Chen jatuh, berkeringat deras, hampir membiarkan orang ini kabur. Tidak masalah jika lelaki tua gendut itu kabur, jika Dunjia Tianzi hilang, maka itu akan terjadi. Menyusahkan. Aku sudah mengambilnya, aku sudah mengambilnya. Pria tua gendut itu melambaikan tangannya, ragu-ragu, dan mempersembahkan 3 karakter Dunjia Tian secara penuh. Itu hampir sama. Ye Chen mengambil alih, dengan riang, memenangkan kata, Dunjia Tian, dan tidak sia-sia untuk menguntit sepanjang jalan, jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membuat kesalahan. Lagi pula, kulitnya cukup tebal. Kamu, ini formasi fuksi dari Kaisar Dao. Pria tua gendut itu benar-benar berhati besar, dia dirampok dari harta yang bagus, dan dia masih terjebak saat ini. Bukan saja dia tidak takut sama sekali, tapi dalam formasi, kiri lihat ke kanan dan pelajari formasi. Seperti yang kamu katakan, jawab Ye Chen, sambil mencetak karakter Dunjia Tian di Chaos Cauldron, semuanya adalah harta karun. Dunjia Tianzi diberikan kepadamu, formasi fuksi cara kaisar ini, ajari aku. Pria tua gemuk itu menggosok tangannya yang tua dan tertawa. Raja rakyat berkata, formasi ini tidak boleh tersebar di luar. Ye Chen mengangkat bahu. Kamu tidak memberitahuku, aku tidak memberitahumu, siapa tahu, jangan terlalu kaku. Pria tua gemuk itu tertawa dan berkata, Raja manusia tidak akan mengejarnya. Aku sangat berprinsip. Ye Chen berkata dengan penuh arti. Satu kalimat sangat berprinsip, dan hampir membuat lelaki tua gendut itu tertawa. Jika orang lain mengatakan ini, dia masih akan mempercayainya, jadi lupakan saja, Anda tidak ada hubungannya dengan prinsip. Ye Chen, seorang pria kejam yang tak tertandingi, dipuji oleh dunia tidak hanya karena rekornya di langit, tetapi juga karena kebajikannya yang tak tahu malu. Jika Anda mengemukakan hal-hal itu dan membicarakannya, Anda tidak dapat menyelesaikan pembicaraan selama 3 hari dan 3 malam orang-orang dari seluruh dunia mengetahuinya. Bicara tentang prinsip dengan Ye Chen, kecuali jika Anda salah, wajah nakal ini, dia punya prinsip. Berhenti membuat masalah, mandi dan tidur. Ekspresi apa yang kamu miliki? Ye Chen melirik pria tua gendut itu. Ekspresi adalah ekspresi, selama kamu memahaminya. Pria tua gendut itu membelai janggutnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius, menarik susunan dao fuksi kaisar, berbalik dan pergi, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan tidak ada waktu untuk omong kosong. Jangan buru-buru pergi. Pria tua gendut itu buru-buru meraih Ye Chen, mengedipkan mata dan berkata, ada juga kata Dunjia Tian, kenapa tidak? Episode 2052 melawan. Ada lagi. Ye Chen mengangkat alisnya, dan dengan matanya yang cerah, dia mengamati pria tua gemuk itu dari atas ke bawah, luar dalam, melihat ke sekeliling, tidak meniup, dia tahu warna celana dalam pria tua itu. Pria tua gemuk itu ditatap secara tidak wajar, selalu merasakan embusan angin sejuk, mengetahui bahwa Ye Chen memiliki 6 mata reinkarnasi, di mata Ye Chen, tidak ada bedanya apakah dia mengenakan pakaian atau tidak. Dunjia Tianzi, di mana itu? Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, jadi dia melihat ke arah lelaki tua gemuk itu lagi. Ini bukan dengan saya, tapi saya tahu di mana ada beberapa. Ayo, tim pertama Kaisar Dao Fuksi, pertahankan dengan baik, jangan sebarkan. Fuksi melangkah ke langit berbintang dalam satu langkah setelah ledakan makna mendalam pertamanya. Ye Chen mengikuti dari dekat, agar tidak kabur lagi. Untuk alasan ini, dia juga membuat 2 persiapan, menyelinap ke lelaki tua itu, melelehkan tanda, tidak masalah jika Anda melarikan diri, ada tanda, dan jika Anda lari ke ujung dunia, saya akan menangkap Anda. Seperti orang tua.
Keduanya melangkah ke gerbang domain satu demi satu, dan pergi ke langit berbintang selatan. Setelah memasuki lorong gerbang domain, lelaki tua gendut itu duduk di sana, menyiapkan meja kecil, meletakkan sepiring kacang di atasnya, dan tidak menyapa Ye Chen. Masih jauh, minumlah 2 cangkir. Ye Chen tidak ada gunanya dia menyapa, jangan memperlakukan diri sendiri sebagai orang luar, dan berkata dengan sangat sadar, sepiring kacang, dia mengambil beberapa butir yang tersisa, dan anggur lelaki tua yang gendut itu juga mengering dalam satu tegukan. Wajah lelaki tua gemuk itu penuh dengan garis-garis hitam yang mengalir liar, seperti rumor yang beredar, ketika dia melihat wajah Ekaristi, tangannya terasa gatal entah kenapa. Ye Chen mengabaikannya begitu saja, dia harus makan dan minum, dia sangat tidak selaras. Jika dia tidak terburu-buru menemukan kata Dunjia, dia akan memberi lelaki tua gemuk itu beberapa spesialisasi dacu, yang sering dia lakukan. Telah melakukan. Idol menganggur, mengobrol tentang urusan keluarga. Pria tua gemuk itu mengubah wajahnya yang hitam dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar keluargamu memiliki anak perempuan yang berharga, aku ingin tahu apakah dia bisa menikah dengan orang lain." "Aku tidak tahu." Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenaran. Dia telah keluar selama 70 tahun. Dia benar-benar tidak tahu apakah putrinya sudah menikah atau belum. Jika dia tidak bisa menjaminnya, dia masih bisa menggendong cucunya ketika dia kembali ke rumah. "Keluargaku memiliki cucu yang berharga, bagaimana kalau kita meminjam menantu?" "Cucumu tidak tahan dipukuli," kata Ye Chen dengan santai. Apa yang dia katakan membuat bibir lelaki tua gendut itu berkedut. "Apa-apaan, sebagai menantumu, kamu harus menolak pemukulan, teori apa?" Ye Chen menuangkan segelas anggur lagi, apa yang dia katakan benar, putri keluarganya yang berharga adalah setan kecil, kebanyakan orang tidak tahan, dan Anda harus menemukan seseorang yang dapat menolaknya, Anda harus menolaknya. Tempat yang mereka berdua tuju memang sangat jauh, mereka terus keluar dari gerbang domain dan memasuki gerbang domain lagi dan lagi, bola-balik, terus-menerus selama 9 hari. Pada malam hari ke-10, lelaki tua gendut itu berhenti dan duduk di langit berbintang. Ye Chen juga keluar dari gerbang domain, melihat sekeliling, dan memastikan bahwa di masa depan, langit berbintang ini sangat jauh dari alam Changlan, apalagi Dacu, berapa banyak domain bintang yang ada. "Aku bisa melihat bintang kuno itu, dan kata Dunjia Tian ada di dalamnya." Pria tua gendut itu menarik Ye Chen dan menunjuk ke timur. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat bintang kuno yang besar, kepalanya cukup besar untuk dibandingkan dengan bintang Wangsuan, tidak ada jejak halo bintang, dan semuanya diselimuti kabut. Ini adalah planet Pluto yang legendaris. Pria tua gendut itu berkata, "Karakter Dunjia Tian saya diperoleh dari sini." "Apakah benar ada karakter Dunjia Tian di dalamnya?" Ye Chen bertanya ragu-ragu. "Memang masih ada lagi, dan masih banyak lagi," jawab lelaki tua gendut itu. "Karena masih ada beberapa, mengapa kamu tidak mengambilnya?" Ye Chen bertanya-tanya. "Bukannya aku tidak mau mengambilnya, tapi aku tidak berani." Pria tua gendut itu tertawa datar, lalu berjalan menuju Gusing, "Kamu akan tahu saat kamu masuk." Ye Chen tidak berbicara, mengikuti jejak, dan melangkah ke bintang. Begitu dia memasuki bintang kuno, dia mengerutkan kening lagi, dan melihat sekeliling, tempat itu berawan dan berkabut, tanpa rumput tumbuh, langit gelap, bumi hangus, dan angin terasa dingin tak tertandingi, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia sangat akrab dengan aura suram semacam ini, yang hanya dimiliki oleh orang mati. Pada akhirnya, dia menurunkan matanya dan melihat ke tanah, dia bisa melihat bagian terdalam melalui tanah, ada sebuah makam kuno di bawah. Dia bisa melihat makam kuno, tapi dia tidak bisa melihatnya, bukan karena dia tidak cukup baik, tapi orang yang terkubur di makam kuno itu terlalu kuat. Alasan mengapa bintang kuno ini tidak tumbuh bahkan sehelai rumput adalah karena makam kuno ini, tetapi semua makhluk hidup akan terkikis oleh Yin Qi. Siapa yang dimakamkan di dalam? Ye Chen menatap lelaki tua gemuk itu. "Pluto," lelaki tua gendut itu berkata, "saya juga mendengar dari leluhur saya. Adapun apakah itu Pluto, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Saya hanya tahu bahwa makam kuno ini telah ada sejak zaman kuno." Ye Chen menyentuh dagunya. Dia tahu tentang Hades, tapi dia belum pernah mendengar tentang Hades. Namun, tidak sulit baginya untuk membayangkan betapa mengerikannya Hades itu. "Sekarang aku tahu mengapa aku tidak mengambilnya." Pria tua gendut itu berkata dengan santai, "Jika kamu mengganggu ketenangan orang mati, kamu akan menderita bencana, tetapi pasti ada banyak karakter Dunjia Tian di dalamnya." Lalu aku terkejut sekarang, bagaimana kamu mendapatkan ketiga karakter Dunjia Tian itu sebelumnya?
Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu terbang dengan sendirinya, percaya atau tidak, kata lelaki tua gemuk itu. Kamu hanya berbicara omong kosong denganku. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Aku tidak suka mendengar kata-katamu lagi. Pria tua gendut itu mengerutkan bibirnya, memang ada kata Dunjia Tian di dalam kubur, aku tidak berbohong padamu. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada kemampuannya sendiri. Ye Chen wajahnya menjadi gelap lagi, dia selalu merasa tertipu, dan memiliki keinginan untuk memukuli lelaki tua itu lagi, dan kemudian merebut putaran pertama makna mendalam dari Kaisar Dao Fuxi dari lelaki tua itu. Ngomong-ngomong, aku membawanya kepadamu. Terserah kamu apakah kamu mengambilnya atau tidak. Itu bukan urusanku. Melihat ekspresi Ye Chen tidak benar, lelaki tua gendut itu batuk kering, berbalik dan lari, untuk takut Ye Chen akan menghukumnya lagi. Dia berkata, tempat ini suram, dan bahkan dia, seorang suci yang agung, takut dengan energi yin yang dingin, jadi hantu ingin tinggal di sini. Setelah dia pergi, Ye Chen berdiri diam, tidak seperti biasanya. Makam kuno bukanlah tempat yang baik, begitu kedamaian orang mati terganggu, dapat menyebabkan perubahan mayat dan menyebabkan zombie. Saat itu, ketika dia masih mencari reinkarnasi, dia memasuki makam kuno bersama perampok Zi, dan orang yang dimakamkan di makam itu adalah anggota Meiju, dia belum memberitahu roh jahat tentang hal itu sampai sekarang. Saat itu, karena rendahnya tangan pencuri Zizi, dia mengambil benda pemakaman dari makam, memicu perubahan mayat, mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, begitu kuat hingga tidak ada batasan, dialah yang menghabiskan waktunya. Umur untuk melemparkan amaterasu untuk menyingkirkan mayat kuno, juga dikutuk oleh roh jahat. Saat ini, makam kuno Hades ini bahkan lebih menakutkan daripada makam kuno itu. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dan sudah jutaan tahun. Semakin lama terkubur, akan semakin menakutkan. Jika Anda masuk dengan gegabah, sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa keluar. Ini bukan acandaan. Mencari Yan Luo dari dunia bawah untuk membantu. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, bahkan jika ada perubahan mayat, ada juga Yan Luo dari aula ke-10 untuk melindunginya. Namun, setelah memikirkannya, dia menolak ide ini dan meminta seseorang untuk menggali kuburan seseorang, ini adalah sesuatu yang merusak yin dan kebajikan. Terus terang, itu akan menciptakan rintangan karma, yang merupakan tabu besar bagi para beku. Itu saja. Lagi pula, dia berbalik, dan sebelum berbalik, dia tidak lupa membungkuk ke makam kuno. Orang-orang di zaman kuno memiliki senioritas yang tinggi sehingga mereka dapat menahan busurnya. Ye Chen. Saat dia hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tanah, atau lebih tepatnya, dari makam kuno. Episode 2053 Jangan percaya pada kejahatan. Siapa? Ye Chen berbalik, dan dengan jelas mendengar seseorang memanggil, dan samar-samar, dia masih bisa mendengar bahwa itu adalah Ye Chen. Namun, dia memindai segala arah, belum lagi sosok manusia, bahkan burung, hanya kabut berkabut, dan yin qi yang dingin. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan angin sejuk bertiup di dunia ini. Di mana ini? Ini Pluto, planet kuno tanpa kehidupan, ada kuburan kuno di tanah, dan ada keberadaan yang mengerikan terkubur di sana, dan seseorang tiba-tiba berbicara, itu tidak aneh. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Ketika Ye Chen melihatnya, suara lain terdengar, membawa hantu yang melolong, yang membuat Ye Chen gemetar. Kali ini, dia bisa mendengar dengan jelas bahwa suara itu berasal dari makam kuno di bawah tanah, yaitu tempat orang mati dimakamkan, tiba-tiba ada suara, mayatnya berubah. Tipuan. Mayat menjadi sperma. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Ratapan itu masih bergema, penuh kekuatan sihir, dan Ye Chen dalam keadaan kesurupan ketika mendengarnya. Ini benar-benar berhantu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia mundur tanpa sadar, lalu berbalik dan pergi. Saat berikutnya, ada mayat kuno yang keluar dari kubur, memberinya pukulan yang bagus. Bodoh, kenapa kamu lari? Ratapan di tanah berubah menjadi kutukan, dan kutukan itu adalah bocoran kesombongan, mengguncang tanah. Sekali lagi, Ye Chen berhenti, melihat ke tanah lagi, menggaruk kepalanya, dan selalu merasa bahwa kutukan itu terdengar sangat familiar. Jangan lihat, ini aku. Tawa keras datang dari tanah. Mingjue. Ye Chen tertegun sejenak, dan bertanya ragu-ragu. Kurasa tidak. Suara di tanah menjadi jauh lebih normal, itu benar-benar Mingjue yang jalang, dan dia terus tertawa. Nenekmu, membuatku takut. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Sesuaikan suasana canggung, kata Mingjue riang. Anak laki-laki, mengapa kamu lari ke makam kuno?
Ye Chen bertanya dengan curiga, apakah tidak mungkin menggali kuburan leluhur seseorang dan terjebak di makam kuno? Kami tidak ingin menggali kuburan leluhur orang. Ming Jue bergumam, tuanku yang memberiku tugas khusus. Tugas khusus. Ye Chen mengangkat alisnya, lalu mengerutkan kening. Dia ingat bahwa 70 tahun yang lalu di puncak Yunfei, dia telah bertanya kepada Raja Chu Jiang tentang beberapa hal, dan kemudian Raja Chu Jiang pergi mencari Ming Jue dan Bai Zi. Ketika Raja Chu Jiang kembali ke dunia bawah, Ming Jue dan Bai Zi kemudian dia meninggalkan Dachu. Menghitung waktu, Ming Jue dan Bai Zi meninggalkan Dachu lebih awal darinya. Raja Chu Jiang pasti membawa perintah Ming Di untuk menemukan Ming Jue dan Ming Di, dan misi Ming Di adalah untuk menyelesaikannya. Sekarang tampaknya tugas yang diberikan Kaisar Ming terkait dengan makam kuno bawah tanah ini, jadi tidak mengherankan jika Ming Jue ada di sini. 70 tahun, membosankan. Keluh Ming Jue. Kamu telah berada di makam kuno ini selama 70 tahun. Ye Chen tercengang. Tidak banyak dalam 1 tahun, tidak kurang dalam 1 tahun, kata Ming Jue tanpa daya. Misi macam apa itu? Itu akan berlangsung selama 70 tahun. Ye Chen berjongkok di tanah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, juga, apa hubungan antara orang-orang yang terkubur di makam kuno ini dan Kaisar Dunia Bawah? Sebuah rahasia, jangan katakan itu. Ming Jue berbicara dengan santai, dan nada itu sepertinya nada yang tidak boleh diungkapkan. Ye Chen tetap diam, berjongkok di tanah, menggosok dagunya untuk menyusun otaknya sendiri. Seorang Kaisar Hades, seorang Raja Hades, pasti ada hubungannya, dan Ming akan bungkam tentang hal ini, dan pasti tidak mudah untuk membuktikan masalah ini. Yang dia yakini adalah bahwa Ming Jue adalah satu-satunya orang di sini, sedangkan untuk Bai Zi, dia mungkin tidak ada di sini, jika tidak, dia pasti akan menyapa. Bai Zi tidak ada di sini, kemungkinan besar dia juga memiliki tugas, yang dilakukan secara terpisah dari Ming Jue. Saat ini, saya tidak tahu di mana di langit berbintang. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen menggunakan teknik ground escape dan menyelinap ke tanah sepanjang jalan, dia tidak tahu kapan dia datang ke gerbang batu makam kuno. Gerbang batu ini tidak tinggi biasa, setidaknya harus 10.000 zang, cukup kuno, terukir dengan pola gelap, di kedua sisi gerbang batu, ada 2 lampu ajaib yang menyala, selain itu adalah kekuatan misterius. Memberkati di gerbang batu, sembunyikan kesempatan. Buka pintunya, aku akan masuk dan melihatnya. Ye Chen menepuk pintu batu itu, bukan karena dia ingin masuk dan melihat, tetapi karena dia ingin masuk dan melihat bayi itu. Persetan dengan adikmu. Pergilah bermain selagi kamu melakukannya, Ming Jue menolak. Kamu memaksaku, meniup paksa. Ye Chen tertawa. Boom, bang keras, kamu bisa meledakkan simen, aku punya nama belakangmu. Hei! Ye Chen berhenti, segera menggulung lengan bajunya di kedua sisi, lalu mengepalkan tangan emasnya, dan membanting simen. Alhasil, tinjunya tidak sekeras simen, dan tulang tinjunya pecah, tapi simen itu bahkan tidak bergetar. Ye Chen memamerkan giginya kesakitan, tetapi dia tidak percaya pada kejahatan, dia mundur 3-5 kaki, dan mengepalkan tangan emasnya lagi, menggabungkan ribuan metode rahasia, prinsip kekacauan, dan asal-usul tubuh suci. Hancurkan untukku. Dengan teriakan nyaring, Ye Chen menembak lagi. Hal yang memalukan adalah simen masih tidak bergerak, tetapi tinju dan seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah, dan bahkan dia terkejut untuk mundur, dengan seteguk darah, memuntahkan ke samping. Nah, apakah pintu ini keras? Ming Jue sombong. Datang lagi. Ye Chen menjadi marah dan memanggil guntur langit dan api peri. Api peri berubah menjadi busur dewa, dan guntur langit berubah menjadi panah dewa. Dia menarik busurnya seperti bulan purnama, dan menembak ke arah gerbang batu dengan 1 anak panah. Dengan dentang, panah Thunderbolt meledak, tapi gerbang batunya tetap utuh. Sebelum berakhir, Ye Chen telah memanifestasikan pedang peri emas di tangan Ye Chen. Energi pedang meluap, dan itu bergerak dengan dentang. Itu adalah prajurit suci yang hebat. Hanya ada bunyi gedebuk, pedang peri patah, dan Ye Chen kembali menendang, tetapi tidak ada yang terjadi pada gerbang batu yang menjulang tinggi. Ye Chen masih tidak percaya pada kejahatan, ki dan darahnya melonjak, dan dia membuka tubuh supernaturalnya, bersama dengan banyak teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia berdiri di depan gerbang batu, dan melakukan gerakan liar. Gemuruh terdengar terus-menerus, dan simen tidak bergerak sama sekali, tetapi retakan terbuka di tanah, seperti gempa bumi. Di makam kuno, Ming Jue menyilangkan kakinya, menyaksikan Ye Chen membombardir, menjatuhkan biji melon, dan berkata dengan santai. Tidak sampai 3 jam kemudian Ye Chen benar-benar berhenti. Dia kencing, dia tidak terengah-engah, dia dibombardir selama 3 jam, dia kelelahan,
darahnya habis, tetapi Simen tidak bergerak dari awal sampai akhir. Kali ini, dia menerimanya, benar-benar jujur, menyentuh pintu batu itu dengan penuh arti, menghela nafas, mendecakkan lidahnya, bukan karena pintu batu itu keras, tetapi kekuatan pemberkatan pada pintu batu itu keras. Bahkan tentara kaisar mungkin tidak dapat meledakkan kekuatan aneh seperti itu. Jelas, jika Anda ingin memasuki gerbang batu, Anda memerlukan kunci, dan sulit untuk masuk dengan paksa, dunia bawah tidak akan pernah membuka pintunya, dan bahkan jika roh jahat datang, mereka tidak akan bisa masuk. Dengan moralitasmu, itu jauh di belakang. Ming Jue tersenyum santai. Kalau begitu buka pintunya dan biarkan aku masuk. Ye Chen mengutuk. Bukannya kamu tidak diizinkan masuk, itu karena kamu tidak bisa masuk, jawab Ming Jue. Tidak apa-apa jika kamu tidak masuk, beritahu aku, apakah ada kata Dunjia Tian di kuburan tulang ini. Ye Chen melepaskan ide untuk masuk, dan menggosok tangannya dengan penuh semangat, aku datang ke sini untuk ini. Waktu. Ya sebelum Ming Jue menyelesaikan kata-katanya, dia melihat karakter emas terbang keluar melalui gerbang batu. Menghitungnya secara detail, ada sebanyak 50 atau 60, dan Ye Chen terpesona. Chaos Cauldron sangat masuk akal, tanpa panggilan Ye Chen, itu terbang dengan sendirinya, berdengung dan bergetar, dan 5 atau 60 karakter Dunjia Tian juga sangat masuk akal, satu demi satu, mereka dicetak di Chaos Divine Cauldron, dan banyak lagi karakter Dunjia Tian mengatur diri mereka sendiri, yang sangat misterius. Itu benar. Ye Chen terkekeh, dia mengejar lelaki tua gendut itu sejauh puluhan juta mil, dan hanya merebut 3. Dia tidak mencapai kekuatan Siang Ming Jue, jadi dia memberikan 50 atau 60, yang sangat bagus keberuntungan. Mengapa kamu datang ke sini? Tidak terlalu jauh dari Dacu. Ming Jue bertanya dengan curiga melalui transmisi suara dengan perasaan ilahi, kamu tidak tahu, kamu datang ke sini hanya untuk menemukan Dunjia Tianzi. Setelah kamu dan Bai Zi pergi, aku juga pergi. Raja rakyat membawaku berlatih sepanjang jalan, dan aku telah pergi dari Dacu selama 70 tahun, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tidak heran. Ming Jue menghela nafas, sudah 70 tahun, 2 bayi kecil di keluargamu telah tumbuh dewasa sekarang. Sekarang dia bisa sendirian, terutama putrinya yang berharga, yang telah memenangkan biografinya yang sebenarnya, dan sekarang juga disebut setan kecil oleh dunia. Tahun-tahun ini, di langit berbintang, Ye Fan dan Ye Ling adalah yang paling dia dengarkan. Ngomong-ngomong, dia juga menganggapnya sebagai ayahnya. Ye Fan memberinya wajah, tapi Ye Ling, menyebabkan masalah di mana-mana, dengan sikapnya saat itu. Batas waktunya habis, aku akan tidur lagi, kata Ming Jue. Mengapa, apakah kamu ingin tinggal di sini selama ratusan tahun? Tanya Ye Chen. Di makam kuno, tidak ada gema, sepertinya Ming Jue benar-benar tertidur lelap, dan terbaring di peti mati seperti mayat kuno. Ye Chen menggaruk kepalanya, berhenti di depan gerbang batu selama lebih dari 10 detik, lalu berbalik diam-diam, dan terbang keluar dari tanah lagi. Jika bukan karena lelaki tua gendut yang membawanya ke sini, dia tidak akan tahu mengapa, bersembunyi di makam kuno ini memberinya kesempatan. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang misi apa yang dikirim Hades ke Ming Jue, dan hubungan seperti apa yang ada antara Hades yang dimakamkan di makam dan Hades. Ming Jue terlalu ketat untuk mengungkapkan rahasianya. Setelah meninggalkan tanah, Ye Chen tidak berhenti, dan langsung pergi ke langit berbintang barat. Menghitung hari ini sudah hari ke-10. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan setan, kemungkinan besar, mereka masih menatap jurang setan. Namun, saat dia keluar dari langit berbintang, dia melihat sesosok hantu berubah di depannya, dia secantik mimpi. Orang ini bukan orang lain, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu setan? Ye Chen tercengang, sedikit terkejut, dia tidak menyangka roh jahat juga akan datang. Untuk beberapa alasan, iblis saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Pipinya yang indah sedingin es, dan mata jahatnya berwarna merah darah. Karena penampilannya, langit berbintang telah berubah menjadi es di setiap incinya, semuanya disebabkan oleh niat membunuh. Kamu. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, iblis itu mengulurkan tangan gioknya, meraih lehernya, dan mengangkatnya ke udara, dengan sinar dingin di matanya. Ye Chen tertegun lagi, menatap kosong ke arah iblis itu, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh iblis itu bukan lelucon, itu adalah niat membunuh yang nyata. Katakan, di mana orangnya? Roh jahat itu memarahi dengan dingin, kata-katanya menusuk sampai ke tulang. Siapa itu? Mu Liuqing. Tidak. Bukankah itu di alam Changlan? Ye Chen tampak bingung. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena kejam.
Setan itu meletakkan telapak tangannya di Tianling Gai milik Ye Chen, dan menggunakan teknik pencarian misteri. Episode 2054 Jauhkan orang di bawah telapak tangan Anda. Dengan baik. Ye Chen mendengus dan meraung kesakitan, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lautnya, cukup agresif dan mendominasi, membuat lautnya berdengung dan kepalanya akan meledak. Sejak dia mempraktikkan Taoisme, dia selalu mencari ingatan orang lain, dan dia tidak pernah mencari dewa. Ini adalah pertama kalinya rasa sakit pencarian jiwa berasal dari jiwa, bahkan lebih buruk dari siksaan linci. Sangat disayangkan iblis itu ditakdirkan untuk kembali dengan sia-sia, karena dalam ingatannya, ada segel yang diberkati oleh raja, dan pencarian jiwa tidak berguna baginya. Jika Anda bersikeras mencari jiwa secara paksa, segel itu akan meledak dengan sendirinya. Benar saja, dewa pencarian iblis menyentuh segel itu. Kemudian, kekuatan ilahi yang merusak menyebar dari laut ilahi Ye Chen. Dalam sekejap, tubuh suci Ye Chen terbelah, dan darah emas menyembur keluar dari celah itu, semua anggota tubuh, organ dalam, dan 8 meridian yang luar biasa, semuanya berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Ini masih kehancuran tubuh fisik, yang mengerikan adalah tubuh asli dan roh primordial, dua fundamental, sudah diambang kehancuran. Lagi pula, roh jahat melepaskannya. Jika jiwa Ye Chen dicari secara paksa lagi, Ye Chen akan mati. Pembatasan raja sangat menakutkan. Berjalan di tepi hidup dan mati, Ye Chen pingsan dan jatuh ke tanah, berdarah dari ketujuh lubangnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lautan dewa masih bergemuruh saat ini, dan api dari roh primordial sangat lemah sehingga dia tidak tahan pikiran sulit untuk jernih. Apakah kamu sakit? Ye Chen berdiri terhuyung-huyung dan memelototi iblis itu, dia biasanya bercanda, tetapi dia tidak keberatan, tetapi hari ini, iblis itu menyentuh garis bawahnya dan hampir membunuhnya. Mu Liuqing tidak berada di alam Changlan, kata roh jahat itu, matanya yang indah menjadi lebih merah darah, dan dia menatap Ye Chen. Kaisar Zun tidak berpura-pura menekan Ye Chen, dan memenjarakan Ye Chen di depan dia. Tidak di alam Changlan. Ye Chen mengerutkan keningnya dengan sengit, apa maksudmu? Satu-satunya yang tahu bahwa Mu Liuqing berada di alam Changlan adalah, kau dan aku. Apa maksudmu? Aku sedang mencari seseorang untuk membawanya pergi. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan dia mengerti mengapa iblis memperlakukannya seperti ini. Memang, jika dia dikesampingkan, dialah yang paling dicurigai. Jika itu dia juga akan mencurigai setan. Tetapi masalahnya adalah dia tidak pernah menyebutkan alam Changlan kepada siapapun, dan, dalam 9 hari terakhir, dia tidak pernah kembali ke alam Changlan. Di mana orang-orang? Roh jahat mendengus dingin, dan meletakkan tangan gioknya di bahu Ye Chen. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu tubuh Ye Chen, menghancurkan tubuh suci secara sembarangan. Roh jahat yang agung telah kehilangan bahkan kewarasan yang paling dasar, dan sedang dalam keadaan mengamuk. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, apa tujuan membawanya ke penangkaran, kata Ye Chen dengan ringan. Bukan kamu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Setan itu tiba-tiba mengangkat tangan batu gioknya, dan menebas Ye Chen. Mu Liuqing telah pergi, dan emosinya yang telah ditekan selama jutaan tahun akhirnya meletus. Dia telah keraguan tentang Ye Chen. Telah menenggelamkan alasan terakhirnya, dia tidak bisa mendengarkan penjelasan Ren Ye Chen. Changlan, jaga seseorang di bawah telapak tanganmu. Tepat sebelum roh jahat hendak menebas Ye Chen, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh muncul di belakang Ye Chen, menghalangi cetakan telapak tangan yang telah ditebas oleh roh jahat itu, dan membawa Ye Chen bersamanya. Langsung melarikan diri sejauh 100 kaki. Orang yang datang sebenarnya adalah Raja Rakyat, dan akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Ye Chen terhuyung-huyung, dia bahkan tidak bisa diam, dia batuk darah, wajahnya sepucat kertas, kekuatan yang diberikan oleh iblis itu terlalu menakutkan, itu membuat tubuh sucinya berantakan, dan jiwanya, pada saat itu, juga diambang kehancuran. Raja manusia tetap diam, dan meletakkan tangannya di bahu Ye Chen untuk memusnahkan kekuatan iblis untuknya. Dia masih sedikit takut, tapi dia harus datang tepat waktu. Jika dia terlambat sedetik, Ye Chen pasti akan dikubur. Tubuh, jika mati seperti ini, kamu akan dirugikan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Iblis jahat berkata dengan dingin, menginjak lautan darah, berjalan selangkah demi selangkah, rambutnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan ada dewa garis terukir di antara alisnya, bersinar dengan cahaya ajaib, di belakangnya, bahkan penglihatan yang lebih mengerikan terwujud, menjalin gambaran kehancuran langit dan bumi. Pada saat ini, dia bukan lagi dewa jahat yang menawan, tetapi lebih seperti Raja Iblis,
Ratu Iblis wanita yang tak tertandingi, dengan tekanan dingin dan dingin, menyebabkan langit berbintang bergoyang maju mundur dan runtuh terus-menerus. Gila, dia benar-benar gila, bentuk seperti ini membuat wajah raja berubah, meskipun kekuatan tempur iblis jauh dari zaman prasejarah, itu bukan sesuatu yang bisa dia tandingi, lagi pula, bidang keahliannya adalah deduksi. Bukan berkelahi, saya pikir saya tidak bisa melawan setan. Bunuh Ye Chen, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Raja manusia melindungi Ye Chen di belakangnya, menatap iblis, dan berkata dengan ringan, tentu saja, kamu bahkan bisa yang tua manusia dihancurkan bersama, tetapi jika aku mati, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukan Mu Liu Qing. Kata-kata Raja manusia, sederhana dan sederhana, tetapi lebih baik dari sejuta tentara, benar-benar menghentikan roh jahat, mendapatkan kembali jejak kewarasan. Ayo, turunkan auramu dulu, itu menakutkan. Melihat iblis itu sedikit tenang, Raja manusia berbicara lagi, kata-katanya tidak jelas, dan metode rahasia meditasi tercampur dalam suaranya, iblis itu diambang mengamuk, jadi dia harus membiarkannya tenang, lalu mengobrol lagi. Aku ingin penjelasan. Iblis itu berbisik, sangat dingin, dengan mata merah yang indah, mengabaikan raja, hanya menatap Ye Chen. Kondisi senior, junior ini mengerti. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan keluar dari belakang raja, aku harus menjelaskannya, junior ini tolong cari seseorang, dan senior bisa bertanya padanya. Ye Chen menjentikkan setetes darah. Mencubit formula Mingyin. Segera, sebuah sarkofagus didirikan, dan Raja Qin Guang diundang. Jika Kaisar Ming dan Di Huang melihat ke langit, mereka mungkin akan mengetahuinya. Raja Qin Guang diberkahi dengan kewarasan. Melihat roh jahat seperti ini, dia tidak bisa menahan cemberut, tetapi karena niat membunuh roh jahat itu, dia juga gemetar. Yan Luo, apakah kamu tahu siapa yang membawa Mu Liu Qing pergi? Cepat dan bicaralah dengan teman lamamu, jangan sampai dia salah dan hampir membunuhku sekarang, kata Ye Chen. Apa? Mu Liu Qing dibawa pergi? Raja Qin Guang heran. Ya, sepertinya kamu tidak tahu. Ye Chen mendorong Raja Qin Guang, kalau begitu kamu kembali ke dunia bawah dulu, dan tanya Kaisar Hades dan Dijun, mereka pasti akan tahu, dan mereka akan berbicara denganmu setelah urusan selesai. Ini, saya khawatir ini agak sulit. Kaisar dunia bawah dan Kaisar telah mundur selama beberapa hari. Sebelum mundur, mereka dengan tegas memerintahkan saya untuk menunggu dan tidak mengganggu. Apakah ini yang kamu katakan padaku? Kata iblis itu dengan dingin. Wajar untuk memiliki penjelasan. Kembali ke alam Changlan terlebih dahulu, dan gunakan Zoutian untuk berevolusi. Anda bisa tahu setelah beberapa saat. Saya pandai menemukan seseorang. Setidaknya saya harus melihat apa yang terjadi terlebih dahulu, dan itu adalah belum terlambat untuk membuat kesimpulan. Raja berkata perlahan. Berkata, tolong ganggu dewa jahat untuk memimpin. Roh jahat segera berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melangkah ke portal domain teleportasi. Raja manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, membawa Ye Chen ke gerbang domain Chuanyu. Raja Qin Guang mengikuti dengan bingung, tetapi ketika dia pergi, dia melihat kembali ke Pluto, dan sepertinya bisa melihat makam kuno di dalam dan hantu di dalam makam melalui bintang. Di lorong gerbang domain, suasananya sedikit tertekan, terutama karena aura iblis, yang sangat dingin dan mengunci Ye Chen sepanjang waktu. Setelah dilemparkan oleh Raja manusia berulang kali, dia menjadi lebih stabil, tubuhnya yang halus bergetar dari waktu ke waktu, merasa bahwa keyakinannya telah hancur. Diam, jangan bicara, gadis ini sangat tidak stabil, dia menjadi gila dan menakutkan. Raja menepuk Ye Chen. Aku memprovokasi seseorang. Ye Chen menamparkan dahinya dengan keras. Itu semua karena cinta. Raja Qin Guang tidak bisa menahan desahan. Dia juga orang miskin. Renwang menyapu iblis itu dengan cara yang halus, dan kekasihnya menghilang dengan linglung. Tidak heran dia tidak marah. Jika dia iblis, dia mungkin akan menamparkan Ye Chen dengan telapak tangannya. Siapa yang menjebakku? Ye Chen mengutuk. Episode 2055 Dua Detektif. 2 hari kemudian, mereka berempat meninggalkan gerbang kerajaan dan mendarat di sebuah bintang kuno. Ye Chen baik-baik saja, dia tahu bahwa alam Changlan disembunyikan di sini, jadi tidak ada kecelakaan, dan Raja Qin Guang juga baik-baik saja, tanpa kekacauan di ekspresinya. Tetapi Raja Manusia, setelah jatuh, mata tua itu tidak bisa membantu tetapi menyempit menjadi garis. Bahkan di bintang kuno ini, dia tidak dapat menemukan jejak alam Changlan. Tetapi alam Changlan terlalu misterius, ditutupi oleh kekuatan misterius,
bahkan sisa jiwa kaisar, dia sulit untuk menembus misteri, dan sulit untuk menemukan alam Changlan. Setelah memasuki alam Changlan, mata raja menjadi lebih baru. Ada juga Raja Qin Guang, yang juga melihat sekeliling, matanya berbinar meskipun keduanya pernah mendengar tentang alam Changlan, meskipun mereka berdua mengenali roh jahat, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar masuk. Changlan tidak terbatas, dan reputasinya memang pantas didapatkan. Raja manusia terheran-heran, dan berpikir bahwa jika tidak ada roh jahat yang memandu jalan, dia pasti tidak akan bisa masuk. Larangan alam Changlan telah membentuk siklus tanpa akhir dari jalan kaisar. Ini adalah tempat yang bagus untuk pensiun, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang menculik Mu Liuqing benar-benar kejam. Mereka bahkan tidak melepaskan buah roh, rumput roh, dan kolam peri. Penggerebekan itu benar-benar bersih. Raja Qin Guang mendecakkan lidahnya, matanya kejam, dan dia bisa tahu, alam Changlan telah dirampok oleh orang-orang. Jika tidak, mengapa buah spiritual semua batang pohon sekilas, tidak ada ramuan spiritual tunggal di seluruh alam Changlan, bahkan tidak ada kolam peri. Aku melakukan apa yang kamu katakan. Ye Chen terbatuk datar, ketika aku sedang menyapu, Mu Liuqing masih berada di alam Changlan. Singkatnya, Raja Ren dan Raja Qin Guang melihat ke atas dan ke bawah setelah mengukur Ye Chen, mereka semua membelai janggut mereka dengan penuh arti, dan mata mereka seolah berkata, ya, sepertinya mahakarya Anda luar biasa. Bahkan roh-roh jahat berani mencuri harta mereka, jadi mengapa mereka tidak dibunuh? Merupakan keajaiban bahwa Anda masih hidup. Roh jahat itu tetap diam, melirik mereka bertiga, lalu pergi ke hutan bambu kecil di dalam, tempat tidur batu masih ada, tetapi Mu Liuqing, yang sebelumnya berbaring di tempat tidur, sudah tidak ada lagi, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia dibawa pergi. Ayo, biarkan aku melihat apakah ada petunjuk yang tertinggal. Raja mengelus lengan bajunya dan berjalan ke ranjang batu. Ye Chen juga melangkah maju, Renwang berjalan di depan, dia berjalan di belakang, satu di depan yang lain, satu memegang tangannya, yang lain menyentuh dagunya, berputar-putar di sekitar ranjang batu, seperti seorang detektif. Pelacur itu, merampas edisi kolektorku, dan mengancam akan menyebarkannya ke seluruh dunia, dan membuat orang-orang di semua wilayah hidup. Ye Chen mencari petunjuk di permukaan, tetapi secara pribadi mengirimkan suara itu ke raja. Maka kamu bisa meminta lebih banyak berkah. Sebaiknya jelaskan kata-kata terakhirmu terlebih dahulu, Raja Manusia berkata dengan santai, dan mengetuk ranjang batu sambil berbicara. Aku bilang padanya, kamu memberiku edisi kolektor itu. Aku. Renwang mengutuk, dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, dia hampir mati tercekik, wajah lamanya langsung menjadi hitam. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa menjelaskan kata-kata terakhirmu, ayo menjadi pendamping, kata Ye Chen, berjongkok, dan melihat ke ranjang batu. Mendengar ini, wajah tua Raja Manusia menjadi sehitam arang, dan dia sangat senang menemukan rekan satu tim yang curang. Di satu sisi, Raja Qin Guang dan roh jahat diam, berdiri diam, mengawasi Ye Chen dan Raja Ren, dan menunggu kabar baik. Sejauh menyangkut Renwang dan Ye Chen, mereka mencari petunjuk di permukaan, tetapi mereka berbicara omong kosong secara pribadi untuk edisi kolektor, mereka menggunakan transmisi suara untuk mengutuk, dan mereka tidak kecil. Saya tidak tahu, jika iblis dan Raja Qin Guang mengetahuinya, apakah mereka akan menendang mereka sampai mati. Aku memintamu datang ke sini untuk mencari seseorang, bukan untuk memintamu datang ke sini untuk menggodaku, kalian berdua jalang. Kami menemukannya. Raja Qin Guang bertanya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, seolah-olah dia lebih cemas daripada iblis, dia tidak bisa terburu-buru. Tahukah Anda, dia adalah tubuh kegelapan, dan ada batas waktunya. Modus operandi si pembunuh sangat cerdik, tanpa petunjuk sedikit pun. Raja Manusia membelai janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Pahlawan melihat hal yang sama, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Belum lagi kemampuan akting kedua pelacur ini sudah setingkat aktor, mereka berperan sebagai detektif dengan kemampuan penetrasi, jelas tidak berani serius, tapi berbicara dengan serius. Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan, kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Iblis yang selama ini diam mengungkapkan kata-kata dingin. Dia adalah roh jahat, yang bisa mengintip ke dalam hati orang dan membaca pikiran orang. Tidak peduli seberapa baik mereka bertindak seperti Ye Chen dan Raja Rakyat, mereka tidak bisa lepas dari pengintaiannya. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh. Kalian berdua orang, bisakah kamu makan sedikit, orang tersesat, dan kamu masih mengatakan omong kosong ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dewa ini adalah anak berusia 3 tahun?
Raja manusia merasa malu, dan mengesampingkan sikap bercandanya. Dia langsung memasuki tempat kejadian, dan berkata dengan tenang, selanjutnya, saya akan menggunakan Zhou Tian untuk mengembangkan dan memulihkan pemandangan pada saat itu. Anda dapat mengetahui siapa pembunuhnya pada saat itu. Pandangan sekilas. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Diam, menutup matanya sedikit, dan membuat segel dengan satu tangan. Kemudian, 3 tetes darah melayang keluar dari antara alisnya, melayang di udara, menyatu menjadi kehampaan, dan menghasilkan kekuatan misterius, menyebabkan ruang ini tiba-tiba bergetar. Dorong langit dan bumi, dan kembali ke sumbernya. Dengan omelan lembut, Raja Manusia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 cahaya dewa memancar keluar. Segera, gambar yang rusak muncul di depan mereka berempat. Ketiga Ye Chen menyipitkan mata sedikit, menatap gambar yang rusak, yang muncul di gambar adalah gambar hutan bambu hari itu, Mu Liu sedang berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, tidak ada yang aneh. Tidak sampai 3-5 detik kemudian keempat orang itu terkejut melihat Mu Liu Qing di atas ranjang batu membuka matanya, duduk sendiri, dan kemudian berjalan dari ranjang batu, selangkah demi selangkah keluar dari alam Changlan. Ini, mulut giok iblis itu terbuka sedikit, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Ini, Ye Chen juga kaget, dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Ini, Raja Qin Guang tertegun, terlihat bingung. Ketika ketiganya melihatnya, Raja Manusia memuntahkan darah. Karena ketidaktahuannya, dia menderita serangan balik yang mengerikan. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Karena dia memuntahkan darah, gambar yang rusak itu juga menghilang. Lihat, inilah kebenarannya. Ye Chen melirik iblis itu, senior, kamu harus menebusku suatu hari nanti. Iblis itu tidak mendengarkan kata-katanya, dan dia tampak bingung saat ini, dan pikirannya sedang kesurupan. Tidak tahu apakah harus senang atau bingung, Mu Liu Qing dibangkitkan dan tertangkap basah. Pada titik tertentu, dia menghentikan pikirannya, menatap raja tanpa menyipitkan mata, dan bertanya, bisakah kamu mengetahui kemana dia pergi? Benar-benar aneh. Perhitungan jari yang mencubit itu, bergumam di mulutnya, cahaya dalam masih berkedip-kedip di matanya yang tua, jiwa kehidupan Mu Liu Qing jelas sudah mati, bagaimana dia bisa dibangkitkan sendiri? Kamu tahu di mana dia berada? Sebelumnya, dia bertanya lagi, matanya yang indah penuh harapan, mengharapkan jawaban yang akurat. Jika dia masih hidup, lelaki tua itu mungkin masih bisa menghitungnya. Masalahnya adalah Mu Liu Qing keluargamu adalah orang mati, jadi tidak ada cara untuk menghitungnya. Ren Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia adalah kosong. Tidak mungkin. Qin Guang Wang mengangkat alisnya, aku baru saja melihat dengan jelas bahwa dia memang orang yang bangun dari tempat tidur sendirian. Apakah mayatnya berubah? Tidak mungkin. Raja Manusia melambaikan tangannya. Tangan dengan kepastian mutlak, hanya di tempat yang sangat gelap yang mungkin. Menyebabkan perubahan mayat, dunia Changlan ini begitu cerah dan jernih, tidak ada energi yin. Ini tidak bisa dipercaya. Ye Chen menggaruk. Kepalanya ragu. Terima kasih atas gambarmu. Roh jahat itu berbisik, lalu berbalik dan pergi, dan melangkah keluar dari alam Changlan. Jelas, itu untuk menemukan Mu Liu Qing. Setelah itu, ada kalimat halus lain yang dikirim kembali, yaitu kepada Ye Chen ya, masalah ini adalah kecerobohan dewa saya. Saya salah menyalahkan Anda. Saya akan menebus kesalahan Anda ketika saya kembali suatu hari nanti. Ini masih seperti perkataan manusia. Meminta beberapa harta, dia hampir musnah oleh kejahatan roh, jadi dia harus memberinya kenyamanan. Kediaman ini juga harus pergi. Ketika Kaisar Ming dan Dijun keluar dari pintu tertutup mereka, saya akan tahu segera setelah saya bertanya, dan saya akan berbicara dengan Ming Wu lagi di masa depan, kata Raja Qin Guang, secara bertahap menghilang dan berbalik. Menjadi abu terbang. Keduanya pergi satu demi satu di hutan bambu, hanya Ye Chen dan Ren Wang yang tersisa. Kondisi raja tidak terlalu baik, wajahnya seputih kertas, dan sudut mulutnya berdarah dari waktu ke waktu, yang tidak dapat dihentikan, dan serangan balik yang dideritanya ketika diam-diam mengintip sangat menakutkan. Bagaimana menurutmu? Raja Manusia menyeka darah dan menatap Ye Chen. Masalah ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ye Chen berkata perlahan, aku mencoba mencari tahu sebelumnya, tapi aku selalu merasa ada kekuatan misterius yang bekerja dalam kegelapan, membuatnya sulit untuk melihat kebenaran. Tampaknya, saya juga memperhatikannya. Raja segala raja duduk di tanah, mengeluarkan guci, dan melanjutkan, seperti yang Anda katakan, ada kekuatan yang sangat misterius yang menutupi kebenaran. Apa yang kita lihat sebelumnya, mungkin itu hanya ilusi, jika saya bisa lepas dari perhitungan saya, pihak lain pasti makhluk gaib.
Patut ditegaskan bahwa Mu Liuqing belum dibangkitkan. Alasan mengapa dia bisa keluar dari tidur dan berjalan mungkin karena orang misterius yang memotivasi dia. Tubuh. Sangat mudah untuk menyelinap ke alam Changlan, dan lolos dari perhitungan evolusi Zutian Anda. Di dunia ini, hanya kaisar yang bisa melakukannya. Ye Chen mengerutkan kening, ini terlalu aneh. Tapi kaisar dan kaisar dunia bawah, mundurlah pada titik ini. Raja manusia menggosok alisnya, aku yakin, bahkan jika dua makhluk tertinggi keluar dari adat, mereka tidak akan dapat menemukan orang misterius itu. Dibatasi. Ye Chen tidak menjawab, dan duduk di tanah, berpikir keras dan bermeditasi. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa hal ini tidak dapat dipisahkan dari pedang Zuxian. Apakah itu untuk melarikan diri dari deduksi Raja Manusia, atau dengan mudah menyelinap ke alam Changlan, pedang aneh itu dapat melakukannya. Pembatasan apapun di dunia, di depannya, bukan. Hanya apa yang dia pikirkan, bahkan raja orang seperti ini, keduanya diam-diam. Alasan mengapa mereka tidak mengatakannya karena mereka belum yakin. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan lagi. Ren Wang menepuk pantatnya dan bangkit, pihak lain menculik Mu Liuqing, pasti ada konspirasi, itu adalah konspirasi, dan itu akan terjadi. Permukaan suatu hari. Pada saat itu, saya akan tahu siapa yang suci. Tidak ada gunanya menjadi cemas. Iblis itu akan menemukan Mu Liuqing, jangan diam dan cari Lin Xing. Ye Chen bangkit, berkata, dan memberi Raja Slip Giok, di dalamnya disegel tentang Lin Xing. Raja manusia menghancurkannya, dan melihat pemandangan yang bisa disebut pelanggaran hukum, di tengah malam, dia sedang tidur, Lin Xing membuka segelnya, dan segelnya habis, mengobrak-abriknya, dan ketika dia selesai, dia dihukum, ditendang dan dimaki. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Marven Ye hanya menipu rekan satu timnya? Pelacur ini suka membuat masalah bagi orang lain, dan dia takut dunia tidak akan kacau, jika dia tidak mengatakannya, tidak ada yang tahu, tetapi dia hanya mengatakannya. Melihat wajah Raja Manusia, itu sehitam arang. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada omong kosong seperti itu ketika dia tidur. Dia adalah Raja Manusia.